seperti itu. Tidak kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang menghormati pengurus pendiri Rumah Tahfiz Jawana, mudah-mudahan selalu eksis di dalam membina umat, baik merantangkan rumah tahfiz maupun mendidik dan tua-tua. Mudah-mudahan amaliyah beliau diterima oleh Allah SWT. Kemudian yang hormati bapak, ibu, jamaah, mudah-mudahan kita selalu di dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki murah, jauh daripada bala, wabak dan musibah. Anak yang yasuh mudah-mudahan jadi anak yang saleh, rezeki dan dijadi mudah-mudahan berlimpah ruah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu dan utamu, marilah kita semua-semua memperbanyak terlebih dahulu memuji akan Allah dalam bentuk la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Patuh wa mengerju karena disuruh itu menggunakan nikmat di jalannya. Itulah yang dikatakan hakikat daripada bersyukur. Kemudian dengan memperbanyak memuji dalam bentuk mensyukuri nikmat Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu berikan hidayah kepada kita dan ampunan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam kita, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat dan salam kita Allah SWT sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seindah-indah doa, seikhlas-ikhlas doa kita kepada beliau dengan ucapan tadi, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Mudah-mudahan kita termasuk orang disyafaati oleh Rasulullah SAW nanti pada hari yang tiada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu, kita lanjutkan pengajian kita karena waktu terbatas. Ayat berani kalau tidak lupa. Hah? Sampai menandakan kaji ini berulang di rumah. Ayat sampai 7 tentang menghadapi Bani Israel. Allah Ta'ala akan menceritakan kawa tentang buruk perangai Bani Israel. Betul? Buruk perangai Bani Israel. Siapa Bani Israel itu? Bani Israel itu adalah umat Nabi Musa. Konyo Bani Israel Allah Ta'ala ceritakan. Bangku Allah Ta'ala ceritakan buat Bani Israel. Kan tak ada dalam bayan awa jawab ada. Kan tak bakari ke jawab ada. Angku Allah Ta'ala ceritakan kawak Bani Israel dalam Al-Quran supaya dan jantak karajokan perangai Bani Israel itu. Karena salah satu buruk perangai Bani Israel itu indah amuh mensyukuri nikmat. Kacang tak tahu je kulit, tak tahu je tuang. Akulah dan Bani Israel. Jadi kalau ada bapak ibu nanti pas bantu Bani Israel mana perangai, mana do, karena ada cucu dah situ. Kalau ingin keserbu Allah, ingin mendapatkan dekat dengan Allah, ayo berhentilah. Itu intinya Al-Quran itu. Jadi orang tak ada awak diceritakan Ustaz Imam. Kalau langsung awak diceritakan dalam Al-Quran, tidak Al-Quran itu.
So Al-Quran ko mengandung makna majas. Ya kan? Sermanyo orang di kebun binatang, angko lagi orang kebun binatang no. Pertama di luar no kacau, di dalam no pagabasi, di babalia. Nah dicari orang suara anak kebun binatang kalau nak mudah-mudah kena binatang dalam do. Sia nak mencari sebarang sendirian. Betul? Jadi makna no ku bapak ibu mentang-mentang Bani Israel dan diceritakan jangan buat bantu ada tahu siapa kira awak nak ditembak Allah Ta'ala, awak nak ditembak sebenarnya. Jadi kalau karena awak berubah sita senyum. Kenapa? Allah Ta'ala maha penerima tahu apa. Itu step mengenai mukadimah di dalam pengajian tafsir kita mengenai ya kan Bani Israel. Soalnya pas waktu mengaji Bani Israel, kenapa? Ini tentang masalah Isra dan Mi'raj diletakkan dalam surah Bani Isra ayat 1 saja. Nah, jadi kini wak ceritakan atau wak baca, wak pahami lebih lambat tentang masalah Bani Israel. Ayat nangka 47. Langsung, nan membuka tafsir. Nan membuka tafsir. Anjing. Siswa telingo tinggal. Nah, Nasya, abro aja nama beli hati abro. Surah Al-Baqarah. Nah, niatkan dalam hati. Di saat membaca Bismillah, niatkan dalam hati. Wak baca pertama dulu, basamo-samo, ya, gak sa-ayat. Ayat berapa ini? 47. Wak baca bersama-sama. Nah, niatkan dalam hati. Niat dalam hati membaca Al-Quran karena Allah, mencari ilmu karena Allah, zikir ayatnya karena Allah. Tapi dua sekali beriak, sekali beramal, tiga pahala dan berbuat. Boleh dalam sekaligus tiga niat. Nah, jadi kok membaca Al-Quran karena Allah, mencari ilmu karena Allah, zikir ayat Al-Quran mah, ya kan? Niatkan karena Allah. Nah, dah siap? Katakan niat dalam Bismillah, dalam hati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Kumibu dapat nombor jelek cukup ada tajwid, ya kan? Antara anni, katakan naik panjang dua harakat, karena itu adalah idgham. Yo, ini. Nah, kemudian itu juga allati, ya kan? Berapa panjang dulu allati? Tiga ikhfa, ya kan? Ini allati menjadi butuh siang. Nah, kan ini telepon ya tadi dong? Ya. Telepon ulang balik Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung kita cari tafsir. Nama ayat gua baca nanti ayat siapa? Kemudian tafsirnya gua jadikan tafsir. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Nah, jangan kaum ibu lengah nak dakwah. Jangan seperti itu. Nah, sekalipun lo yang memang Bani Israel dalam cerita dalam Quran, tetapi mungkin awak. Paham? Bisa jadi awak berubah saja kalau kan naik. Ya Bani Israel, wahai keturunan Israel, wahai keturunan Yakub. Wahai Bani Israel, udhkuru, udhkuru, ingatlah olehmu,
nikmati akan nikmatku kepada Allah Ta'ala. Jarang Allah Ta'ala nak mengizinkan aku dalam Al-Quran. Wasulul bilo kami wazan nafsa. Ku dulu menandukan Bani Israel ku yang mana cingkap tuan mana. Tak menggerti abakku lo ini ku. Belum soal no, adik. Ingatlah olehmu akan nikmatku kepada Allah Ta'ala. Anda menunjukkan aku ya Ta'ala dinikmati. Ya tenang aku. Wahai Bani Israel, ingatlah olehmu akan nikmatku allati an'amtu, yang telah aku nikmatkan alaikum atik kalian. Lalu atik kamu wahai Bani Israel. Mana nikmatku sebenarnya aduh lo dah. Cara mengingat nikmat Allah Ta'ala tafsir. Bisyukuri alaiha bitaati, dengan mensyukuri atas nikmat. Cara mensyukuri nikmat. Dapat rezeki balik manggalek panen di bawah orang siap berdoa rumah. Mereka kah mensyukuri nikmat? Tidak. Bagaimana dan mensyukuri nikmat? Ditaati. Kau tak tahu? Dengan jalan mentaati aku. Patuh mengarajukan dan disuruh, tinggalkan dan ditangkap. Ya kan? Anak dilarang, jauhi. Contoh dan dilarang. Kunci yang ikut malu lagi cik sebenarnya. Kok kami kan kena ikut sana. Kan itu nanggali jawab. Nanggali. Terkena di nanggali. Ini intinya si kau bitaati dengan mentaati aku. Patuah. Kalau kaji tentang masalah bab taat kau bingung. Kau bapak macam mana dalam Allah panjang kaji. Ambo buka dalam kitab Minhajul Abidin atau dalam kitab Murakil Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali atau sarahan Imam Al-Ghazali diletakkan dalam kitab tersebut itu. Makna taat. Kirana taat itu terbagi dua. Jadi ada taat mengarajukan anan diwajibkan Allah dan mengarajukan anan disunatkan Allah. Kirana perintah pun tak cie di Allah Ta'ala. Dua, ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau cie semua kerajukan baru tentang nan wajib, anu dinamakan taat. Kalau nak kerajukan lagi kedulunya. Waktu sembahyang dua di rumah ni sudah wajib. Diam tu, cuma jawabnya pukul siap belakang Pak. Cuma lah cerita. Kalau di masjid, musalla, orang sembahyang alai berhenti ke sunat. Tiba kalau di rumah, jujur sila. Alai nani tak. Ya mas, assalamualaikum kanan kiri nampak ko hari buruh jak kait takamba. Jarang mana kalau di rumah tu sembahyang melakukan salat, apalagi kami apa-apa. Yo nanti nak kau kan adil. Jadi kau minggu saya kaji kau gue. No cie kurang dulu kawan. Rasul bisua awak alun dinilai taat ke jabatan. Alun dinilai taat. Bukti itu kau minggu nak sikoro. Gimana? Lajale khatib, lajale hari Jumat. Bakajakan datang masuk masjid itu nampak pak kupas ketik naik mimbar. Kali aku didoakan anak ini di masjid itu capek wa masuk dia gi hadiah sianan masuk sah pertama dia gi hadiah segundo di Nabi para nilai kedua dikolah hadiah tu sarang Allah Taala untung nan pertama dulu capek masuk kan setengah jam menjalan hati naik mimbar wazikir berdoa doakan anak menjadi anak yang saleh doakan istri penyantun para doa itu kebanyakan istriku nak penyantun tak sikut loh jangan galak untuk itu kalau galak untuk itu kaki kaki tetangga salah ya memang kau kebanyakan bini kau penceringi ndak bini na salah doh karena ndak pernah didoakan hari Jumat hari na paling santiang kepada Allah salah mengalu aku semua tersinggung tak sikut jadi syukuri nikmat buat tinggalkan lama ni lari papa keluar betul lari nasana masalah ku aman dulu jangan kata lanjut mana tadi tu
Lah selesai. Jadi intinya dengan mentaati. Jadi cara mentaat kau orang yang taat diukur dari wajib dan sunat. Dikerajokan dan wajib, tidak ditinggalkan dan sunat. Kalau dalam kajian kitab Ceboto, nan wajib adalah modal, yang sunat adalah laba. Bisakah wak mengarjokan dan sunat saja nan wajib tak ada modal tak ada? Tak bisa kalau labo tak ada modal. Bisakah wak balabo, ya kan, dengan adanya modal? Bisa. Adakah orang nan pulang modal saja? Tidak dikerjakan nan. Mereka itu suratnya. Lalu, jadi alun sayang Allah Taala kalau wak mengarjukan dan wajib saja, wak tinggalkan yang kau taat ke jiwa. Saja, itu orang yang taat ya. Kemudian Allah Taala balik ceritakan Bani Israel. Abana nikmat Allah Taala kepada Bani Israel. Wa anni faddaltukum. Si betul tu. Wa anni faddaltukum. Dan sesungguhnya aku, kata Allah, faddaltukum, akulah melebihkan kalian wahai Bani Israel, dan istimewakan kalian wahai Bani Israel alal alamin, dibanding makhluk yang lain di zaman itu. Bani Israel pun ada istimewakan. Wa icingin wa menjadi akumimu. Kaniko dalam Isra Mi'raj kumimu memperingati kepada sesuatu, ya kan? Para sembahyang ditetapkan Allah Ta'ala terlebih dulu kepada Nabi Muhammad 50 waktu. Di sana mati Nabi Muhammad, sayang kaum umat. Kemudian belah bawah bagai turun disapu oleh Nabi Musa di langit dan kanan. Muhammad, sanang nak goyang kau buat nak bawa situ. Nak muah Nabi Muhammad ngecekkan dah. Tak ada lu kuno tuan Nabi Musa jadi dia umat Musa tak ada ni. Wala haruah. Ya kan? Akhirnya sampai Nabi Musa gini terbuka dia jadi sembahyang. Para rakaat, para waktu 50 waktu deh Muhammad. Ndak kata lo umat engkau Muhammad. Ndak kata lo umat dan istimewa pada umat engkau Muhammad. Lindak talo ini ndak sebanyak tu umat engkau ndak do istimewa seperti umatku. Istimewa Bani Israel. Maka kan langsung dari surga. Ndak perlu ke sawah ke barat menggalih gitu. Makan dan dari surga. Al-Quran. Namanya manna wa salwa. Kamu sudah menjuang tu. Manna wa salwa. Manna wa salwa. Ndak perlu karajo. Ndak perlu menggalih. Para hebat dulu. Sembahyang saja. Lain tak taluk umat ampo lagi umat engkau Muhammad, umat engkau kecil-kecil. Engkau selagi masih jatuh balik kata engkau dikasihi Allah, umat engkau disayangi Allah, balik minta kurang. Apa yang kedua? Pertama kurang 10. Ya Allah kuliah kurangi 10 ya Allah kuliah kita. Laparan balik. Sampai 10 laparan jalo yang bawah balik laparan itu sampai 10. Anda kata Allah balik kurangi balik dia malu dia dengan Musa. Balik Allah sayang mereka balik lagi dia. Boleh kurangi 10 dia Allah. Aku lihat dia baru sampai laparan 3 10. Dia nyanyi Nabi Musa sampai Nabi Musa Allah ketik ke bawah. Akhirnya Allah 10 tinggali. Laparan Musa Muhammad lah 10. Kurangi balik. Kalau kurang 10 itu tak ada. Allah jadi Nabi Musa. Kurangi saparoli. Ya Allah. Kurangi separuh. Balik Nabi Muhammad itu penyayang pengasih Allah, santun Nabi Muhammad kepada umat, paibu Nabi Musa kawa. Ya Allah mulia kurang 5 ni. Mulia je nanti. Dia marah pengasih 5 ni, tinggal aja dah waktu itu. Makanya nak batal di baru. Nak tahu diuntung, nak berterima kasih. Baru-barunya sepakat Nabi Muhammad. Model itu berjuang lah mendapat supaya mau katu jenis malam. Lalu, tintianglah dari jam 9 sampai jam 4. Kalau yang 50 waktu, tiup setengah jam buat sembahyang. Lalu sih dah dapat tu. Tiup setengah jam buat sembahyang, ada aja 2 ni. Kemana tak ada 2 ni? Ikutlah 5 waktu dari semalam. Ajak lo aturannya. Subuh, jaga lalau 2 rakaat kan no. Untuk membuka pintu rezeki. Apa jarak lo katu ni tu di saat baru serang letak. Apa letak lo jam 1:30. Apa alim lah.
Awaklah ka istirahat juo, cotoklah ka di barasiah juo, tanganlah ka barasiah juo, asumayanglah dulu dan segar badan, nak lemak makan peragian biji. Aku indah menyuruh asyik ke pondok seketik. Nah, hari Jumat kali kampung kami itu banyak pakai itu. Kurang di Jumat untuk mainan jajak tu mendok asyik ke pondok seketik. Di kau orang pulang lalu belajar jajak dia. Jadi kalau orang masih meninggalkan salat karena dokan tak barang, karim seketik. Ikut tak berakal. Itu namanya menyelamatkan badan nanti dunia wal akhir. Kalau dimancur dalam ayat, perbedaan antara mukmin dengan orang kafir adalah kalian sete. Kalau tidak salah berarti semangat ya. Jadi kalau lah dibaca untung tahu baca nanti kanak ke menantu dan ke udah sayang. Tapi alih itu wahai udah sayang. Dia kecil udah kafir no. Wahai udah sayang, wahai antan sayang. Orang kafir nanda sembayang tu. Itu nan bil hikmah wal mauizah. Jadi kita udah sayang kafir. Dua dianjurkan urmu bil hikmah wal mauizah. Kecil orang kafir nanda sembayang. Jadi no pikir orang ini kecil ada biji kafir. Bilo bisa anu lagu dua di lapau gitu. Sembayang ni. Lanjut. Kemudian kalau dulu, dah sampai tadi dulu. Lalu dia, jadi wa anni fadaltukum, sesungguhnya kami telah melebihkan akan kalian jalla ta'ala kepada Bani Israel. Artinya kepada nenek moyang kalian, abaukum, nenek moyang kamu dilebihkan sari jalla ta'ala. Jadi ayat ko Nabi Muhammad ceritakan kepada cucu-cucu yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Lalu dia nenek moyang no dilabiahkan rasaki, dilabiahkan nikmat sari. Akibo di cucu no pakai lele-lele begini ibadah. Nah, jadi supaya cucu-cucunya ya kan nak tahu lo nak mengerti. Bangkon nikmat ditarik Allah Taala, bangkon nikmat bertukar aja laknat. Di antara nenek moyang kalian sari itu nah. Lalu jadi orang tunggu no, lalu. Jadi Allah alamin ayat dilabiahkan Allah aktif sekalian alam di zaman itu. Bani Israel pun santiang deh ya Allah. Karena Bani Israel ini suku apa tu tu. Ada suku Kipti, suku Firaun, ya kan? Tetapi Nabi baca dalam Al-Quran suku Bani Israel. Nikmat Allah Taala santiang bana Bani Israel. Itu dikatakan alamai zamanuhum. Artinya di alam zaman mereka sari. Lanjut. Ayat yang ke-48. Wattaqu, aku cara bersyukur. Wattaqu, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Artinya takutlah. Bertakwa di situ maknanya khafu. Apa nama kamu? Takut. Takutlah kalian wahai Bani Israel. Ulang nan malutokan nikmat Allah. Nan wa takui yauman, ada nanti satu hari. Ikut janji yang mutlak pasti. Takutlah kamu akan suatu hari la tajzi, indah ada seorang pun yang bisa membela awak. Oh ini dia laki, dia ni uya Ustaz, dia anak, dia menantu, dan kiai Ustaz. Tidak bisa. Bacalah dalam Al-Quran, ya kan? Baca dalam Al-Quran surah Yusuf, surah Yunus, ayat baru 50-an. Diceritakan Allah Ta'ala batik Nabi Muhammad tak bisa menolong Abu Talib, Nabi Ibrahim tak bisa menolong Azar ayah beliau, Nabi Nuh tak bisa menolong ayah anak beliau. Bayangkanlah Nabi Nuh, si anak neraka Nabi Nuh, anak dan isteri, dia bisa Nabi Nuh menolong? Tak bisa. Nabi Lut, si anak neraka beliau, istrinya baru, tak bisa menolong. Bayangkan. Kemudian Nabi Ibrahim, si anak neraka dan Syria, ayah beliau tak bisa menolong. Bayangkan itu ada alasan. Itu mana? Takutlah kamu akan satu hari nanti la tajzi, tidak ada yang tak bisa membela padanya hari itu. Nafsun, seseorang.
Waradwa, nafsu. Seseorang tidak akan bisa membela an-nafsin terhadap orang lain. Syai'an, tidak siji pun. Mana syai'an, tidak sakit pun tidak bisa menolong dong Allah Ta'ala. Itu mana syai'an? Tidak bisa menolong besok kuano apa enggak kan? Aku nanti dikena-kena itu kok istilahnya gimana enggak mengaring-ngaring kami menyampaikan kaji dek sayang sebenarnya aku perlu ku bapak ku ibu wanci itu sembayang dia. Male jo le doa. Bare jo ti untuk ibadah dia. Ni mah. Anan ditunggu-tunggu di doa. Adonan mengicik lu tibu hidayah aku Ustaz. Mana hidayah aku katurun betul bicara. Mencari hidayah aku bantu mencari rumah dalam limbo. Kalau tidak dirambah jalan tu tidak pasuh. Nampak mana rumah tu? Itu ni kecil orang Minang. Rumah nampak temporo datang rambah mana? Baru dah baik itu hidayah aku turun. Sedang kalau masih tinggi buat ibadah aku minggu dah tiba je lah hidayah aku nak untuk buat. Akhirnya kan ditunggu saya hidayah aku nak sembahyang. Tidak ada suan-suan. Semenjak kaji yang buat tadi terjual balik serang merah tadi malam. Sedangkan anak ketek umur 7 tahun kalau nak muat bersembahyang hari ya. Sampai 3 tahun. Sampai 3 tahun buat mari dia makan tu. Lei ko bibu laku kan juga bapak seperti itu. Ayo itu. Lah dari umur 7 sampai umur 10. Dari umur 10 menjelang balik 10 sampai umur balik kalau pilih kaki. Kalau nak sembahyang bahari lebih ya? Lebih ya? Santiang kau mengusik orang. Tak usah kau ngaji kau sudah. Dah. Berapa tahun lebih ya? 5 tahun. Dalam kaji itu habis tu. Dalam kajian itu kami kaji dalam kitab I'anatut Talibin. Bangko bahari balapia tu nun ustaz. Dijawab dalam kaji. No kandak pada so lalu kalau dak sembahyang. No dak balik lah no. Dak dola dosa lagi ini no. Bangko balik malah pian dulu. Intinya 8 tahun untuk pembiasaan. Jadi intinya di situ itu untuk pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan, tidak akan dapat terajar. Tidak akan bisa kan terlatih. Kini waktu buat tak anak baik siang. Amuh 8 tahun untuk pembiasaan. Tak, bulan sudah belum ganjung dulu. Bulan sudah tidak lagi pernah malaikat. Mudi ubana anak ketek bersiap dibiasakan supaya kau barang untuk pembiasaan 8 tahun. Ari 3 tahun, lapia 5 tahun. Kalau bapak udah sayang itu pemertanya apa bertemu? Kalau dalam hadis tu kalau lah balik dah sembahyang usia anak dah laki tu. Kalau kamu itu ada soal kau. Sarah saya kepada Allah Ta'ala. Yang penting awak tetap menyampaikan secara bijaksana. Sarah jelas kepada Allah Ta'ala. Yang paling parah aku tidak pernah sembahyang di murah sembahyang apa saja. Diam kan Ustaz? Hah? Terus ngaji diam. Tidak lo diam, kau tidak mata hati. Kakak dan untuk imam. Jadi kalau disuruh kalau orang nak sembahyang tu, kau kena sembahyang aja jangan dibawa ke masa. Bayang silakan aku. Tidak mau ngambil, mengalir kau sih tidak pernah sembahyang. Tidak pernah sembahyang sih, cuma kau berat mana tadi mana? Lah, pak, lihat lo di kumimu. Lihat lo tidak. Dia sayang lagi. Sekalipun kumimu sayang kalau seperti itu, tidak juga bisa menolong lo kaya. La tajzi ke jalan Allah, tidak akan bisa roh membela Islam. Lalu tidak akan bisa. Lanjut. Kemudian yang lain, nama yang lain. Walayu kubalu dan dunai. Tafsir lurus kete. Jadi tidak bisa seseorang membantu membela orang lain, tidak siji pun. Huwa yaumal kiamah pilowari dulu di hari kiamat bisa. Kalau kini kau tidak ada orang bisa jurang dulu mak.
Duduk saya melepoh tengah labuan lagi orang itu tidak dulu. Tetapi kalau dari kiamat besok tak bisa cerita. Ya kan? Ada cerita. Aku mananya, pada hari kiamat wala yuqbalu. Boleh tak di awalnya boleh ya. Tuqbalu yuqbalu. Dan tidak pula diterima minha. Ya kan? Tidak lo diambil, tidak lo diterima dari nyodo diri akan syafaat pertolongan. Jadi intinya tidak ada pertolongan di mana api saya ini. Tidak ada pertolongan itu kurang seperti itu. Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Artinya laisa laha tafsir laisa laha syafa'atun fatuqbalu bima lana min syafi'ina indah ada perantara dan tak ada orang yang dapat dijadikan sebagai perantara. Tidak ada perantara nak menolong. Tidak ada orang yang dijadikan sebagai perantara nak menolong. Perantara tak ada, ya kan? Kok lain orang lain? Tidak ada. Itu nan maknanya, ya kan? Laisa laha syafa'atun fatuqbalu bima lana min syafi'ina. Tidak ada orang yang mendatangkan syafaat. Siapa saja orang no, tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat. Jadi intinya tidak ada api satu pun tidak ada yang terjauh. Itu bantuannya orang yang tidak bersyukur nikmat. Salah satunya keturunan Bani Israel. Jangan seperti itu. Kemudian alai wala yukhadu minha adlun. Kan tak ada nak menolong cukup dengan dulu. Kalau mati kau minggu rasul-rasul ada yang lain nak bisa menolong. Kalau berhubung makhluk manusia tak ada nampak no. Kau lain terkenal itu minggu selain dari itu. Ada yang kau mati di Ustaz dusur ini banyak dan bau piti mati. Dan bau amin. Orang tak ada jawab di sini buat. Apa? Ni aku rasanya. Aku ada, kau nak cari-cari seperti itu nih. Dia suruh-suruhan piti. Yang kecil kan nak dengan jujur. Kalau mati dia suruh letak piti sampai telinga nih. Bah, ni masuk akal ke kira tu. Bapak aku mati-mati yang tu ibu menteri piti meninggal saya. Hah? Telaki waktu wasa undur-undur. Tak. Buat sih kau dah ya. Di mana nak? Di mana nak? Lanjut. Bukan fikir kan dia tu. Maka wahai anak sayang nak anak. Biarlah betul dua barang bukti betul asa. Dah dah ini dah. Alhamdulillah. Risiko. Lanjut. Malik kan? Aku nyo. Malik. Aku. Jadi tidak bisa, tidak ada wala yukhazu dan tidak bisa diambil darinya. Diambil, tidak bisa diambil darinya diri. Dan seperti itu dirinya adlun, tebusan. Karena melakukan tebusan kau kena mulaha. Ada yang kau masuk neraka, bisu anak dia banyak. Biarlah dia anak dia kesadonya di Allah Ta'ala asalkan dia dalam surga. Itu perangai mulaha. Kalau dibaca asbabun nuzul surat Al-Ahqaf itu. Dan dibanggakan kan anak waratonya, pengikutnya. Itu kalau kecikan ma'aghna anhu ma'anuhu wa ma'akasa. Hendakkan bermanfaat, hendakkan menguntungkan untuk sebelah hak itu. Anaknya juga hartonya jalan. Jadi tidak bisa aku ada orang aku ibu punya gas. Nanti dia nak dari banyak, biarlah. Ya kan? Dia masuk narkotik sampai masuk surga. Mana bisa? Aku maknanya wala yukhazu minha. Tidak bisa diambil dari diri do tebusan. Tak perlu dijadikan tebusan. Amanafid adlun tebusan artinya tidak pun tebusan. Wala hum yunsarun yang terakhir, yang ketiga. Indah lodoh terhadap mereka diri ceko kadi tolong. Deh. Ndak do sia nang menolong badan di barang masa di naku tu bisu do bapak budak do. Anci doa bersyukur nikmat, malih doa sembahyang li. Indah do patuh awak li. Tigonggo Allah kecekan dak do sia nak kama bisa memberikan syafaat. Ndak adolo ka bisa diambil dari nyoleh
Tebusan dan gak kadono siya nang bisa manolong. Atua nakatigo walahum yunsarun, dan mereka akan diberi pertolongan. Artinya Mesir yang nauna min azabillah, untuk kami halangi dari azab Allah Taala dak kado. Kuah negeri pangkaran untuk menghalangi diri yang nau min azabillah, yang nak untuk menghalangi azab Allah Taala itu dak kado. Siang ini pangkaran disua. Iku ayat Al-Quran ku ibu lah jale-jale gua sekalipun diceritakan tentang perangai Bani Israel, awak pun orang-orang yulus seperti itu. Jadi bang pikir awak singaku kata ni laki gonggok Allah Taala sampaikan kawa. Kalau orang tak mensyukuri nikmat, sebab makna syukur kan itu bukan imam baca kau lain syukur cakap, ya kan? Dikerajukan dan diperintah, ditinggalkan larang. Itu namanya syukur. Dah terima kasih. Alhamdulillah. Kasambu alhamdulillah hunjana sebenarnya. Tak bisa. Alhamdulillah itu simbolnya, makna alhamdulillah patuh. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Dikerajukan dan diperintah, ditinggalkan segala macam larang. Dia kata lalu insya Allah itu nampak benar orang tua. Insya Allah. Sedangkan dia mau sendiri nama ngaji wah. Kalau laki bo tu istri yang mulahan untuk mengalir unjang orang nak setahun dah. Tu pun tak bisa mencik lain seno. Kadang-kadang ada unjang itu musuh awak. Gimana doa? Nak nonjan sampai satu. Ndak berapa nama suat itu masuk dia dah kuat. Kalau sampai mereno, lah jalan doa taruh tio aris bengkono orma istri ulah hak komentarkan unjian. Lah ditutup doa pintu dirapikan doa korden masuk di belakang dia terang aja doa pada sia. Adi bawono para bawang di gua senjang kawan. Emang ada goreng bawang? Ya kan doa mabek masuk tapi tangan doa bawang. Doa yuk. Aduh dua sinan sepeda sekali. Mengaruh atau dia capek-capek ngecek bisa siang insya Allah mohon doa kekuatan kepada Allah Ta'ala untuk kalau doa menjauhi larangan. Lanjut malai aku ni ayat aku kat panjang sewa kepanjangan dia saya ayat 49 waiz dalam tafsir waskuru ada setelah waw uzkur atau uzkuru. Ambo ingin kepada ibu sekata je bapa. Kalau ada dalam ayat itu langsung dalam ayat wa'id. Wa'id qala. Ada ayat tu di awal ayat itu ada mandokan uzkur setelah waw sabalun is. Menandakan kalimat kondak main-main. Kalau ada kalimat wa'iz, ada tanda uzkuru. Amanano wa istaqo dan ingatlah kepada Allah. Tolong kanai. Enggak sedih. Enggak bisa jaga benteng. Karena ada uzkuru. Ingatlah olehmu kepada Allah. Isnajainakum. Tolong kana kepada Allah. Iskatiko. Najainakum. Kami telah menyelamatkan kamu wahai Bani Israel. Kami menyelamatkan kamu. Semaja kami buru duit, gaya dulu. Tidak kamu mungkin lo bisa menang melawan penjajah pasal jatuh api. Tulang perancung yang dipanggakan. Kali dan panjang lo seton. Durang dari jauh senembak orang mati. Tetapi nikmat Allah Taala karena nikmat kena. Barang nikmat Allah Ta'ala rahmatkan talaki sekali sari baca puas rojo nasi sekangkang dan sakaliwa apa tambah kapelo jo jago berjago ni mending ada tunggu tetapi juga jo pungkam sabia. Kalau orang menemukan mazinan enggak ada pungkam sabia enggak tahu belum umbi sabia dia mungkin tidak pernah menjumpa, ya kan? Oh ala maju,
Lanjut, kadang-kadang nak mo dapat tali ke santiang nalo atau nak ungkap nalo dapat surah memakan baru kadang muncul mata. Kita kena na mo pinolo ko ibu maraso kanito zaman siswa. Alay. Ambo cari ko na dapat. Macam tu. Alah, kau termasuk. Tapi Allah mengakui wak seperti gua. Beribadah bebas, mengaji bebas, jalan lapang, yuk sudut, yuk simbang palampu. Kalau dulu kumibu, jo suduh orang berjalan, tiwo di masjid di musala itu hitam, rami masjid di musala. Kalau kini lampu santian, jalan beraspal, beraisi masjid. Buka lah siwa tu, anak murah, kena cek mah. Allah sana tu. Menjadi kan sama aja Israel itu sana ko, dah muah bersyukurin ya. Tu Amerika merasai. Nak makan cukup, nak pasang banyak, tetapi awak susah. Dah, jangan sampai terjadi awak. Konyol. Allah Taala, ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu. Amanah najaina. Kami selamatkan kamu, kami lapihkan kamu ke jalan Allah. Artinya ayah-ayah kalian salih. Itu dicipta Allah Ta'ala ni kan Nabi Muhammad diciptakan kepada Bani Israel nanado di Makkah. Dah, abaukum diselamatkan nenek moyang kalian salih, apa kalian salih. Ini kan wal khitabu bihi libasun pakai tafsir Jalalain. Wal khitabu bihi ditujukan dengannya ayat ko wa bima ba'dahu termasuk ayat dan setelah menurut bacoko lil maujudina fi zamani nabina kepada generasi yang hidup di zaman Nabi Muhammad. Bani Israel yang ada di zaman Nabi Muhammad kok dia mau berubah cucu no diceritakan nikmat yang Allah telah berikan kerana nasari. Aku maknanya ya kan? Kok amanah kitab ditujukan dengannya ayat ko wa bima ba'dahu dan termasuk ayat yang setelah ko lil maujudina bagi orang-orang yang ada di zaman Nabi kita yaitu generasi yang ada di zaman Nabi Muhammad. Aduh bima an'ama ala abahum tentang masalah nikmat-nikmat adalah bagian kepada bapak mereka, nenek moyang mereka sendiri. Tazkiran supaya nak takana bagi mereka dengan nikmat Allah Ta'ala liyu'minu supaya nak mereka percaya nolih kepada Allah Ta'ala dan jadi Bani Israel duraku jonyo. Tapi kenyataan Bani Israel ko banyak duraku banyak kan iko na nego berbatang tu mah tak bisa awak bantu dengan pitih doa Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fil Palestina kejahatan dari Bani Israel ya Allah. Tolong orang Palestina ya Allah. Selamatkan Masjidil Aqsa ya Allah dari kekejaman Bani Israel. Itu yo. Makan darah orang tu. Seperti ini masih jahit. Ya kan? Konyol. Bila dibaca dalam Al-Quran mah kejahatan Bani Israel. Konyol. Tak mau bersyukur nikmat datang dari Tuhan. Lanjut. Ayat. Ada ayat semua bagi tafsir. Ajaku melonok, ingatlah olehmu ketika kami menyelamatkan kamu, melapihkan kamu min ali Fir'auna dari kekejaman keluarga Fir'aun, dari keganasan keluarga Fir'aun. Kekejaman Fir'aun tuh kepada Bani Israel sari. Bani Israel ko kumibu dulu Iwana jadi pembantu di Fir'aun. Bani Israel ko suku enan Fir'aun ko suku no ndak Bani Israel no Kibti. Kibtiyah. Jadi Fir'aun ko suku no Kibti. Jadi suku Kibti ko diobana diazab no Bani Israel ko. Kalau nak kursi na rejak dijadi no bini di bawah istana termasuk Fir'aun. Tuku rapik dia no Aisyah wanita surga aji. Raja no tibonan kau laki-laki nalai badan sehat dibawa ke istana menggiliang tanah mamaik batu untuk membuat gedung pencakar langit. Itulah kerajaan no dijadi no kubur dijadi no tanah di istana tu. Nama-nama langsung dibunuh
Nama pahlawan langsung dipasuang. Nah, itulah kerajuannya. Di samping itu ada tambah dulu ke ganas deh. Tapi dikerja bercerita kan, ya kan? Talaki 2 kali musim Firaun kau membunuh bayi laki-laki. Musim nan pertama, nono di bawah. Musim nan pertama engkau dibunuh laki-laki dek lantaran bermimpi si Firaun kau dalam lalu berkali-kali bakso istana nopo kerajaannya dibakar oleh api dari arah timur. Jadi dia berulang-ulang tak lama lalu datanglah no kepada dukun, tukang takwil mimpi. Ditanyakan, gerangan yang terjadi dalam masalah mimpi no. Dikecekkan oleh tukang takwil mimpi. Baso ado nanti ya kan akan lahir anak-anak dari Bani Israel nan kam menghanguskan kerajaan kamu wahai Firaun. Sajak di sinan dibueno peraturan pengumuman tegas pasti kare iyo anak-anak nalaya dari Bani Israel laki-laki bunuh kawal saja mulu hamil. Baik sampai 70.000. Itu gelombang pertama. Gelombang kedua di waktu Firaun jaleh kalah, ya kan tukang sia Firaun kalah di waktu melawan Nabi Musa. Dibuat dulu tilmatum Malia, bunuh anak-anak kita Bani Israel. 2 kali gelombang loh, ya kan? Dibaca di dalam surah, ya kan? Al-Anfal. Dalam surah Al-Araf. Dijalikan di sana. Dalam surah Al-Qasas lebih banyak ceritanya, tapi masuk kirono dalam surah Al-Araf. Keganasan Al-Araf. Ayat itu tidak ada, jadi panjang cerita itu. Tidak susah cerita, panjang cerita itu tentang Musa dalam surah Al-Araf. Ya kan? Arah-arah katis. Nah lanjut. Nah, tidak kata mana harus kita buat lagi dari awal. Ya kan? Nah, lanjut. Akhirnya, kekejaman Bani Israel kekejaman Firaun kepada Bani Israel diselamatkan Allah. Yasumunakum ayat. Yasumuna, mereka merasukan kepada kamu, dirasukan kepada Bani Israel. Artinya yuzikunakum, ditimpokan kepada kamu wahai Bani Israel su'al azab, saburu-buru azab. Dirasukan saburu-buru azab kepada Bani Israel. Siapa? Keluarga Firaun atau suku Qibtiyah. Artinya asyadduhu tasir, sesangat-sangat buruknya azab. Kau menjadi hal dengan jumlah sebab itu menjadi hal menjadi keadaan. Hal keadaan seburuk-buruk azab menjadi hal daripada damir najainakum. Itu sahih hal. Tidak nanti itu nahum orang misal. Kemudian ada contohnya yudzabihuna, didabiahno anak laki-laki kamu. Amana yudzabihuna, disembelihno, dibantai no anak laki-laki na jalan lagi. Berada, ya kan? Jadi yudzabihuna bayanun lima qablahu, menjelaskan bagi kalimat yang sebelum. Kalimat yang sebelum ceko marasukan Firaun akan Bani Israel akan seburuk-buruk azab. Anu menyembelih akan anak-anak laki-laki dan baru lahir. Barajain baru lahir. Anu nilang lihat sakit doa, asalkan lahir, manani terangah di rumah langsung pengawal masuk sekali. Razia tiup-tiup ada wanita yang hamil. Diserak kan pasukan-pasukannya. Sianan banyak membunuh, dia bonus. Baik itu mana kerajaan Firaun itu? Tidak diakui diri Tuhan belum. Sampai kini tidak diterima bumi. Itu kok masih ada jo jansat begini bro. Tidak diterima bumi. Lama masih bentuk baru. Ya kan? Tidak diterima bumi di museum kan? Di Mesir. Ayo. Asli, ya kan? Nah, lanjut. Nah, itu contoh orang yang berapa dah cerita kan bah? Tetapi Bani Israel pun tidak tahu itu yang diselamatkan Allah Taala. Lah, jadi disembelihnya anak laki-laki, artinya abna'ukum, anak-anak laki-laki kamu yang mauludina, yang baru dilahirkan. Asal kalau lahir anak laki-laki, tarik sekali, dibunuh sekali, tinggal sekali.
Wa yastahyuna, artinya dan mereka hidupkan yang perempuan. Artinya yastahyuna, mereka biar hidup. Yastabquna, mereka tinggalkan hidup nisa akum, anak perempuan. Banyak orang Persia kata tu, banyak. Itu kok kelemahan Firaun seperti itu. Nama saya orang sana. Nomor nak enggak tu. Itulah sebelah lagi. Ya kan? Itu kok Firaun tu tidak dona. Ya kan? Di sini anda tidak sadar. Ya kan? Tu hidup anak bersih-bersih, dan dibunuh anak lagi lah. Aku nyo tafsir tadi, aku tadi sejarahnya tadi. Bangko melakukan pembunuh anak laki-laki, konyo. Likau libadil kahinah. Ya kan? Dekno batanyo ka tukang takwil mimpi. Berkatalah sebagian kahinah, tukang takwil mimpi kenyo. Baginya Firaun. Aduh, inna mauludan, sesungguhnya anak laki-laki yuladu yang dilahirkan di Bani Israel, dari keturunan Bani Israel, yakunu adalah anak laki-laki itu sababan, menjadi sebab lidhihabi mulkika, lenyapnya kerajaan engkau wahai Firaun. Dino mimpi istana itu tabaka dalam mimpinya berkali-kali. Akhirnya tidak nyaman katanya ke tukang takwil mimpi, dikecekan oleh kahinah ceko tukang takwil mimpi. Pasok ado anak lahir dari Bani Israel, nan kami membumi hanguskan kerajaan engkau wahai Firaun. Akhirnya kita cekok di anak ketek tu. Si anak ketek tu Nabi Musa alaihissalam. Inyo benar mengapa digadangkan Nabi Musa. Berapa tahun Nabi Musa dia suah oleh Firaun? 30 tahun. 30 tahun di sana. 30 tahun sajak bayi. Ya kan? Allah bahas saja rencana Allah tidak akan bisa diakai do. Inyo benar mengkawahi. Ya kan? Awak tidak pernah anyu piti dibuka oleh bini kirono laki-laki ganteng. Kepada itu tu, dibawa oleh istri pulang. Dia itu pisau di Firaun sekali, perang sekali. Jangan dah pernah. Anak pun tak pada yo namo. Kini kedua bisa, disuap bisa, nolak tangan awak bisa macam nama, lebih rencana menjadikan nama. Kan iya nak, Pak, gimana tambah dua ada ikut ibu. Indah, kamu tu malah anak je. Bahasa tu mengecekan piti indah do, kebini kanua, tu jadinya. Tak bisa, kami bersio. Ikut contohnya, kehebatannya istri Firaun Pak. Akhirnya iyo lah kecil dah. Yes. Kalau lagi tangan awak tentu Pak, minum malam siang di rumah bisa aja. Mengati rumah ini contoh jadi anak menyantun dan besok jadikan anak awak ada berkah. Nan istimewa na leto ibu, istimewa na leto. Firaun ko kan masuk anak angke perusi canca saja di sana go. Nan perusi yang dijadikan anak angke semua di sana canca. Jadi wanita hiburan. Kebetulan aku anak ketek ranca penyakit kurau. Ayat tu, dah tua ini tu penyakit kurau. Akhirnya lari cari tabib, lari cari kamar mau beda sehat-sehat. Ya kan? Akhirnya bertanya ulah ke tukang dukun li. Kau be anak ketek narancak kuligo nangadiko. Dikecekkan oleh tukang dukun. Engkau kan ada menggabai anak laki-laki itu. Ambil air anak laki-laki cakap tu, alapkan kepada anak gadis engkau negurong dicuba sehat. Oi tambah laki sayang kepada Nabi Musa jadi mah. Apa acara tipu daya Allah Taala? Itu kan tak bisa kegadang-gadangan di bumi Allah Taala. Ada yang dia Allah menjalankan mati setobat di surga. Sudah saya cerita kongkam sekali. Jadi janji-janjikan tu. Kau tak tahu bila jaga ketimu. Lah, dihidupkan anak laki-laki. Nampak tu dia gara-gara itu cerita no. Oh, kan tak bohong cerita no dah bohong. Jadi kau ibu nak cerita sedia lain nampak. Oh, asli cerita ni. Lah, kalau lagi kalau tafsir kau buat cerita nak panjang-panjang. Kenapa? Buatlah diatur oleh tafsir. Jom. Wa fi zalikum. Kan dua detik cakap. Pertama, diazab oleh Firaun. Babantuannya dibunuh anak laki-laki. Yang kedua,
Allah Ta'ala selamatkan. Kan ada juga tuh. Pertama azab, yang kedua diselamatkan Allah Ta'ala. Ayatnya juga najaina cek, kemudian azab dari Firaun cek. Alah. Wa fi zalikum, dan pada yang demikian itu dalam tafsirnya azab dari Firaun. Yang kedua anja, yaitu pembebasan dari azab Firaun, kan dikaramkan Firaun pada Allah Ta'ala. Jadi kedua-duanya baik azab, baik itu nikmat. Jadi apa? Balaun. Nampak balaun? Itu adalah cobaan. Karena doa ke bapakku itu. Kau nak perlu dia doa. Dalam memahami sejarah Nabi Bani Israel kau, ya kan, umat Nabi Musa, makhluk Firaun, ada dalam sejarah itu terkandung kata-kata azab dari Firaun. Dan kedua Allah telah selamatkan Bani Israel. Kedua ada azab, ada keselamatan. Dan kedua-duanya adalah cobaan Allah. Diuji dengan penderitaan, ya kan, dan diuji lo dengan nikmat. Awak nama anak sadar bahasa ujian. Kau ibu, bapak, nama anak sadar wak dengan ujian kau. Musibah dan wak terasa ujian gini waktu kenikmatan. Tahu selama kau nak tahu nan ujian kau, cobaan kau adalah karena musibah. Kirono nikmat kau ujian juga. Nama anak lebih baik antara keduanya. Hah? Jujur lah kau bibuat, aku sambut menjawab dengan dua. Nama anak lebih baik antara kedua nikmat atau azab? Nikmat dan paling baik. Kalau azab contoh kau bibu sakit berhenti je sembahyang surau. Yo, kalau miskin rajin yo zikir minta kepada Allah baru. Dia makan dah. Tapi kalau laksana kan bunuh adalah balaun, ujian juga. Yang bagi orang-orang yang beriman. Iya, bagi orang beriman. Aku kena itu nama maknanya. Jadi yang demikian itu tentang masalah azab dan tentang masalah pembebasan daripada azab itu adalah balaun, merupakan cobaan. Artinya ibtila atau in'am, pada cobaan atau pemberian nikmat, dan kedua-duanya adalah ujian dari Allah Ta'ala. Mirabbikum, dari Tuhan kamu. Kok dari Allah? Iyalah. Laika bisa Firaun go membunuh anak ketek kalau tidak Allah Ta'ala lagi tenaga. Tidak bisa. Nampak tak? Laika bisa kau ibu bergunciang belum muncul isu. Apa ada? Nampak tak? Jadi nan membuat kaum ibu bergunciang kau Allah juga bikin muncul. Salah lo bagi kaum ibu, tidak kian seharusnya bapak. Salah guna. Jadi nak membuat kaum ibu bergunciang Allah juga. Tetapi salah guna, tidak kian lo beliau. Ada apa kian? Di sini letak dosa. Badosa orang nama bergunciang, dek salah nikmat. Badosa Firaun dia kian tenaga membunuh orang. Seharusnya kamu untuk beriman. Jadi intinya kedua-duanya dari Allah Ta'ala. Ya kan, baik keburukan maupun kebaikan. Bahwa menyikapi risiko di dalam memahami akidah. Dan buruk tidak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Yang baik tidak akan datang kalau Allah tidak berkehendak. Kedua-duanya kehendak Allah Ta'ala. Maka pilih adalah awak. Nama nan awak lakukan, nama nan awak kerajukan, nama nan awak terima, dan nama nan awak adoi. Pilih sejak dari sejarah Firaun itu akidah. Pada intinya, ya kan, harus paham itu. Lanjut. Masih kau Pak. Nah jadi kedua-duanya mirabikum, datangnya dari Tuhanmu, datangnya dari Allah. Tidak kemengari ke Firaun itu dulu kalau Allah Ta'ala garikan. Firaun pada ujian bagi Bani Israel. Kalau pandai Bani Israel mensyukuri nikmat, maka ujian itu akan berubah menjadi nikmat. Tiga, ya kan? Jangan salah paham, jangan menyembah sepalah lo Firaun. Kenapa? Iko merupakan kesalahan. Iko nak no. Datang dawa penyakit. Melalui di tubuh orang atau karena iko Allah namanya datang penyakit. Injan itu nan wak calia, injan urang no nan wak calia, injan sumber no nan wak calia, atau dosa nan wak calia. Di malah kalau layan nambo ko yang
Bang iko nanti bo kamu ya Allah nak tangga carai penyakit ke badan kamu ya Allah. Satu contoh, maaf ibu ibu, maaf bu bapak ni nak dolis koro. Contoh, komibu barana. Dicari anak orang TGC yang dibuat, dicari anak orang TGC yang dibuat. Kan ada seperti contoh. Oh, Pak ko di den malang bana barana. Nano salah ni kok awak anak ini kata siapa? Dia namanya kan menyalahkan anak. Oh, ni mana dia sekolah kan bana orang bana dia di mana entahlah. Muraku bana kirona anak ceko tu adalah fotokopi itu awak. Allah telah menampakkan dosa awak. Allah telah menampakkan dosa awak. Itu seketik mau tunjukan ke program psikiater nama. Jadi kalau ada awak di rumah tangga, anak ada 2 atau 3 para sebarang silang, para do. Bangko tibo ka ayah patuah no ka ibu palawan no ka mananokan ko ibu paceringi lagi. Ya kalah, ini kok psikiater ko. Ano itu caranya? Kalau anak ko palawan kepada ayah kepada ke ibu indah, mananokan ayahku durako karang kaino. Jangan buat salahkan anak dengan dasar kuau menyalahkan anak. Anak kan di sekolah kan, Ma. Ada guru mengajarkan anak itu kurang ajar. Ada dalam buku bakso modeko cara kurang ajar. Dia jawab nilai itu, bah berapa ini ada? Allah menampakkan dosa awak. Jadi apa kalau terjadi doa? Ya Allah, penyayang engkau ya Allah, masih engkau nampakkan dosa ambo lalu po ya Allah. Engkau nampakkan dosa ambo kesalahan ambo kepada anakku ya Allah. Ya Allah ampuni dosa ambo ya Allah, ampuni. Bisa rupanya. Awak kan jarang mana introspeksi diri itu. Wah jarang mana koreksi diri itu. Wah suka menyalahkan siapa? Menyalahkan anak, menyalahkan laki, menyalahkan jantung. Tidak koreksi diri. Tidak dikecil dua minang dulu. Lalu aja orang minang? Gajah dia belum buat matono. Samu di seberang bukit. Aku dah tak tahu itu aku orang lain. Anjan tak seperti itu. Aku maknanya jangan disalahkan. Saja keburukan yang datang kawak, awas. Itu menandakan ada kesalahan awak. Ada doa awak selalu berdoa kepada Allah. Indah lo kamu akan doa ya Allah, Allah salah hamba ya. Mode itu nano. Ku indah itu nama lain sih berdoa. Bang kalau jarang berdoa di surah sembilan surah lagi sekali. Tadi kamu berdoa. Muncuang kok kalam Allah telah titipkan kawa. Lain pernah awak minta ampunkan dosa muncuang kau. Minta ampunkan dosa muncuang kau gunjiang dulu. Awak meminta nanilo tapi cekono gunjiang dulu. Malu bisa dong meminta sudah berkelepotan tu. Atau ya Allah. Ya kan? Min jami'i ma karihallah. Ampuni dosa ambo sarunyo ya Allah. Ma karihallah. Engkau benci remo ya Allah. Kaulan. Mungkin ambo salah kece ya Allah. Fi'lan salah tingkah ya Allah. Sam'an salah danga ya Allah. Basaran ni salah cili ya Allah. Mudah itu minta ampun kepada Allah. Karena itu adalah niat. Ya, waktu itu lah terlewat keluar. Ya kan sendiri. Satu lewat itu. Ya kan? Dimumin. Nama sampai kena tu. Para mirrabbikum azim. Nampak di mana? Bahawa mati nanti dulu mirrabbikum azim. Jadi yang demikian itu datangnya atau cobaan dari Tuhanmu yang amat besar. Jadi yang amat gadang dari Tuhan kamu cobaan itu. Ndak Tuhan yang maha besar itu mana ada dong. Coba itu sangat gadang. Cobaan itu tuh baik datangnya dari Tuhanmu. Aku mana? Mirrabbikum datangnya dari Tuhanmu. Anan datang dari Tuhanmu. Azim ceko cobaan dan baik ceko. Loh dia nikmat. Dia azab. Datangnya dari Allah. Hati-hati memana seketeko. Tunggu ambuat labik-labik memana ceko. Karena balaun makna balaun ceko ibtila cek nikmat cek bianan buruh, dia nikmat datangnya dari Allah. Gadang tunduk. Nanjalai datangnya dari Allah. Dia azab melalui si Firaun.
Kalau doa melalui anak, melalui istri, melalui laki, jangan disalahkan anak, istri atau laki atau orang lain. Awak tu pananan pada su. Tobatlah, itu sentinya. Koreksi dirilah, sadarlah bahwa awak sedang diuji Allah. Ada kesalahan minta ampun, tidak ada kesalahan tetap mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan menjadikan menaikkan darjat. Lagi, ya kan? Nanti datang ayat 50. Hah? Yo, ini lah tarang tetapi maka dua itu. Bahasa lain. Nah, bukan ada pertanyaan? Noko tentang Allah Taala mengharamkan Firaun begini. Ayo. Dalam pengajian itu kan 1.000 sunat. Ayo. Itu bisa tutup itu. Oh, enggak bisa. Ini tuh kalian mana? Hah? Awak salah mukus semua sunat rawatib dan sunat kurang. Sedangkan mana pengajian pun nilai no sama jo 1.000 rakaat sunat lata tutup. Enggak bisa. Itu kalian mana do? Ambo dulu melabaikan paso. Ado melabaikan paso contohnya. Kemudian selesai paso bulan Ramadan, ambo langsung sekali paso 6 bulan Syawal. Sama nilai aja setahun. Rata tutup Ustaz. Nah, itu fadilahnya. Itu fadilah. Fadilah. Samu jonan asli tidak. Nan utang tetap utang. Nan wak tinggalkan tetap harus dibayar. Tidak bisa ditumpuk-tumpuk tak itu saja rokok ibu. Ibu tidak lunas dan kau tenang. Jangan disamakan seperti. Bagus pertanyaan. Lah kumimu sekete yo, bapak. Itu kok bapak kumimu itu kalau melakukan ibadah jangan mencari fadilah. Jangan. Kalau kumimu mencari fadilah tak ada baik. Saya ulang. Jangan jadi apa? Jadi salahkan guru ngaji. Kalau guru ngaji ko ada nama kita fadilatul amal. Salahkah kita pun tidak. Untuk siapa? Untuk orang jelong baraja. Kalau lampu mati kau, jangan cari fadilah. Nah kau cari siapa? Allah. Kalau lah dapat jawab Allah. Fadilah. Nah, jangan cari fadilah itu untuk anak-anak, untuk orang baru beraja. Kecil lah fadilah nak muah no. Lah muah lebih boga sebulan 2 bulan, kecilkan tinggalkan fadilah nah. Kini awak ibadahku mencari reda Allah nah. Jangan fadilah. Lalu itu ini. Kalau mencari fadilah takkan basuh. Tapi kalau Allah yang nak cari basuh. Nah tu tiketkan cara model beribadah. Lalu jadi besok ngaji Ustaz sekolah tu nak fadilah na Ustaz. Jangan fadilah. Lalu, itu perlu berpesankan supaya amal ibadah awak nanti diterima sempurna oleh Allah Taala, dijauhkan awak daripada bala wabah musibah. Mudah-mudahan bersama-sama nanti awak dalam surga Allah Subhanahu. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا بالكتاب وانطلق بلساننا وقوي بأزمنا فارض إلينا عند حاجاتنا ولا تنسانا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب لوالدينا وذنوب للمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذه الجماعة جامعة الرحمة والمغفرة والهداية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقصودنا يا الله يا أرحم الراحمين. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين.
Talabihan ka kurang nak letak satu pertambe. Lima mau kana mo no. Itu akhiri dengan baju alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sesudah kita bersama terus kita terus ini. Semoga ilmu yang disampaikan selalu bermanfaat. Terima kasih kepada Ustaz dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas, kita dulu. Ada wudhu. Awak tadi bawa apa bawa tadi? Ada. Habis ini boy Pak. Wakatulik ini senang itu ya. Ya Ustaz, alhamdulillah. Makasih banyak Ustaz. Ya Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Makasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi